Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Aries untuk tertanggal 1 hingga 15 Juni 2022. Akan ada nanti 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi hubungan antara Aries dengan pasangan sahnya atau pasangan yang diselingkuhinnya, ya. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aries bersama dengan selingkuhannya atau ini adalah orang ketiga. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik, langsung aja mari mulai dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Aries bersama dengan pasangan sahnya, ya. Oke, langsung saja. Oke, di situ ada King of Cup tapi dia posisinya terbalik. Jadi ini posisi yang terlalu pakai perasaan, ya, terlalu sensitifan di sini. Dan kemudian karena sensitifan itu, ya, ini bisa sangat berpengaruh kepada hubungan. Maksudnya apa-apa tuh tersinggung, apa-apa tuh kayak ngerasa tidak disayangin, tidak dicintain, tidak dihargain gitu, ya. Tapi dia modelannya daripada marah langsung ke pasangan, saya rasa ini lebih cenderung tuh energinya kayak ngedumel aja gitu, kayak ngedumel di belakang. Ini kelihatan bahwa agak kurang dewasa, ya, dalam emotional intelligence-nya gitu, ya. Oke, baik, mari tarik dulu energi dari dia yang menjadi pasangan Aries ini, pasangan sahnya. Oke. Ya, bahagia, ya, dengan Aries itu bahagia, menunjukkan yang jelas. Oke, baik, kemudian mari lihat dulu energi dari Ariesnya sendiri. Tapi ini pasangan sahnya ini kalau mari lihat, dia lebih cenderung kayak paham, ya, bahwa jangan-jangan hubungannya ini dengan Aries bukan untuk hubungan yang jangka panjang, bukan untuk hubungan yang long term, ya. Oke, cinta ini bisa, ini sayang anak ini, ya, Ariesnya sayang anak. Interaksi mereka berdua ini agak kurang. Oke. Cinta ada di sini, cinta. Ada rasa sayang di sini. Terutama dari energi pasangannya Aries ini. Ariesnya bukan gak cinta, ya, kepada pasangannya. Cuman kok dia melihat bahwa secara batin mereka ini kurang kuat gitu. Atau gak kuat. Itu, ya, healing. Oke, ini sedang belajar untuk menerima pasangannya, sedang belajar untuk tahu Ariesnya. Maaf. Baik, mari tarik dulu, ya, energi untuk pasangannya biar lebih dalam pembacaan kita ini. Selfish, iya. Udah kelihatan selfish, agak lebih mementingkan dirinya sendiri aja. Uang, ada berbicara tentang uang, ya, kebutuhan uang di sini, kacau. Oke. Baik, nah, jadi kalau mari lihat gini, ya, ada nggak cinta? Ada di sini cinta, ada gitu. Tapi ketika dia
dengan Aries ini itu kelihatan seperti dia hanya melihat diri dia sendiri aja gitu ya. Dia ngelihat bahwa ini kebutuhan batinku ini tercukupin nggak dari Aries, atau kebutuhan lahir batin lah dikatakan gitu ya. Kebutuhan lahir batinku ini tercukupi nggak dari Aries ini. Memang dalam hubungannya ya tadinya dia lumayan bahagia di sini ya. Ada sebuah hidup tuh yang dia ngerasa bahwa Aries ini sebenarnya baik, sayang sama dia gitu ya. Dia kayak ngerasa juga bahwa hubungannya dengan Aries ini hubungan yang sangat membantu dia. Ya, sangat membantu dia. Nah, jadi ketika dengan Aries itu kayak dia bertambah secara harga diri gitu ya. Mungkin dia dapat dengan Aries ini dia dapat misalnya status sosial yang lebih baik gitu ya, atau juga keadaan finansial yang lebih baik. Tapi ada pride di sini, ada lebih cenderung kalau mari tangkep tuh ada kayak harga diri di situ ya. Nah, tapi hubungan mereka ini bisa-bisa tuh agak kurang hangat. Nah di sana ya, bisa-bisa agak kurang hangat di sini. Karena pasangan Aries ini dia tuh bisa nunjukin energi yang berbeda-beda terus ya. Setiap harinya tuh bisa berbeda-beda. Sebentar dia tuh romantis ke Aries gitu ya. Sebentar dia itu nunjukin sayangnya ke Aries. Tapi sebentar ini dia kayak merasa bahwa Aries ini bukan siapa-siapanya dia. Status aja bisa dapat status suami, istri, pacar gitu ya. Namun masih ada keterpisahan di sini. Masih yang mau ini berbicara kamu, aku, bukan kita. Nah itu. Jadi ada yang ya kamu gitu ya. Hidupmu ya hidupmu, urus sendiri hidupnya kamu. Gitu. Aku akan ngurus juga hidupnya aku. Lebih cenderung misalnya ada sebuah keputusan yang mau diambil, itu keputusannya lebih banyak berdasarkan tentang pasangannya ini aja. Nah itu ya, misalnya kalau dia membelanjakan uang, ini bisa dia membelanjakan uang itu lebih banyak hanya untuk kebutuhan pribadinya aja daripada kebutuhan bersama mereka ini. Yang duluan diingat oleh pasangannya adalah dirinya sendiri aja dulu. Nah gitu ya. Atau justru sebaliknya, jangan-jangan pasangan Aries ini yang melihat Aries agak selfish di situ. Agak lebih mementingkan diri. Tapi dibilang dia ini kekurangan gitu ya. Kekurangan ketika dia dengan Aries dalam rumah tangga lah kita katakan gitu. Sebenarnya kalau saya rasa itu enggak ya. Kurang tuh enggak. Dan bahkan di sini bisa ngasih tambahan lagi bagi dia. Misalnya selama dia single atau selama dia belum dengan Aries ini, mau beli, misalnya kayak mau membeli sesuatu, itu bisa kayak mikir 100 kali. Tapi setelah dengan Aries ini, kayak yang mudah enggak juga lah ya, maksudnya kayak jentikan jari enggak juga. Tapi kemudian tuh dapat aja di situ. Dan kalau ini pasangan Aries ini wanita, dia tahulah bahwa Aries ini datang itu sebagai pemuja dia. Itu ya. Aries ini datang itu sebagai modelan kekasih yang bisa aja tuh menyanjung puja dia. Gitu ya. Harusnya dan kebanyakan itu pasti mengerti. Aries ini misalnya tuh agak romantis ke dia gitu ya, gentle ke dia atau melayani dia dengan baik. Jika Aries ini wanita gitu ya, dia melayani suaminya dengan baik, melayani pacarnya dengan baik gitu ya.
ada keintiman di sana gitu. Tapi ya tadi mungkin ini masih mau juga berubah-ubah pasangannya ini. Sebentar hangat gitu ya, sebentar udah agak gimana gitu. Dan untuk dari awal Juni ini bisa pasangannya lebih pasif dalam hubungan mereka. Lebih kayak dia menikmati ya, dia menikmati hubungan mereka ini. Saking dia menikmatinya, bisa di situ dia kemudian pasif. Maksudnya pasif gini, tidak banyak yang akan dia lakukan nanti dalam hubungan mereka di awal Juni ini. Tuh ya, yang tadinya ya gini, yang tadinya pasangannya ini mungkin, pasangan Aries ini mungkin yang ada ngasih bantuan tertentu untuk Aries, nanti dia akan cut. Nanti dia akan hentikan. Itu ya, dengan sengaja nih, dengan sengaja. Walaupun dia tahu misalnya Aries ini butuh bantuannya dia, tapi saya rasa di situ dia lebih coba untuk diam. Seolah-olah dia di situ tidak peduli. Gitu ya. Jadi orang ini, pasangan Aries ini, nanti dia akan lebih nunjukin ya siapa dirinya dia dalam hubungan mereka. Jadi kalau pasangan Aries ini, dia itu masih mau ini mencoba untuk mengamankan apapun itu bagi diri dia sendiri. Dibilang di sini egois banget, enggak juga kali ya. Maksudnya gini, kalau Aries tuh butuh duit, dia bisa mikir, aku nyimpen aja lah. Ngapain aku kasih sama Aries? Aku simpen aja dulu. Nanti mana tahu aku butuh ini uang. Nah, kira-kira gitu. Makanya tadi mari katakan bahwa dia pasif di sini. Dia yang hanya seperti akhirnya satu arah saja energinya, yaitu hanya diri dia aja, bukan hubungan mereka bersama. Entah mungkin dia tahu ya bahwa Aries ini punya orang lain, ada juga dekat sama orang lain, sehingga itu bikin dia harus mikir. Nah, jangan-jangan di situ. Dan karena terlalu pasif dia ini nanti, bisa mereka itu walaupun satu rumah, itu bisa kayak lebih cenderung banyak diam-diamannya. Agak kurang bagus interaksi komunikasi gitu ya. Agak kurang bagus di sini. Sekarang untuk awal Juni, itu lebih banyak rasa keterpisahan. Seolah nanti pasangan Aries ini akan bersikap bahwa Aries ini bukan siapa-siapanya dia. Itu. Karena mari katakan tadi ya, dia boleh jadi sudah mengerti bahwa jangan-jangan aku dan Aries ini, kami tuh gak bakal lama. Walaupun dia tidak selalu datang di pikirannya seperti itu, tapi setidaknya pernah sekali. Kami ini kayaknya nggak bisa lama, walaupun mereka ini sudah masuk ke pernikahan. Nah itu ya, nanti masalah uang ini nanti bisa mengakibatkan sebuah poin untuk dipertimbangkan sebagai alasan untuk mereka berdua ini bertahan ataupun berpisah. Nah, dan mungkin banyak konflik tentang uang. Itu nanti ya,
Uang salah satu nanti, kalaupun mereka berpisah, uang salah satu yang menjadi alasan mereka ini bakalan berpisah atau bakalan ribut. Nah, minimal bakalan ribut, bakalan saling nggak enak hati. Ribut berantem mungkin enggak, tapi saling nggak enak hati. Kok kamu kayak gitu ya? Nah, yang model gituan. Nah, jadi kita masuk ke Aries. Aries ini sendiri, mereka ini sebenarnya sama-sama cinta ini ya, sama-sama sayang di sini, sama-sama sensitifan. Nah itu, bukannya banyak masalah di hubungan mereka, enggak juga. Tapi sekarang tuh lebih kayak masalah, mestinya kamu tuh kayak gini, biar kamu sempurna di mataku. Lebih hanya mencari kesempurnaan saja. Gitu ya. Jadi kekacauan dalam hubungan mereka tetaplah ada. Apalagi kalau ini udah rumah tangga dan sudah lama berhubungan. Tapi kekacauan itu, konflik itu tidak lantas bikin hati tuh kehilangan rasa sayang, kehilangan rasa cinta. Ada, tetap ada. Tapi unek-unek yang mengikuti pun tak kunjung selesai. Ada aja. Nah gitu ya. Ada rasa kayak yang kurang puas di situ ya. Ada rasa kurang puas dalam hubungan mereka ini. Nah, sekiranya pasangan Aries ini tidak tahu bahwa Aries itu berselingkuh gitu ya. Tapi ada juga, mari lihat di sini rasa bersalahnya juga. Bukannya dia dengan enak gitu ya, berhubungan dengan orang ketiganya, enggak juga. Ada lumayan di sini rasa bersalahnya. Dan karena tujuannya adalah untuk mempertahankan rumah tangga, maka saya rasa Aries ini, jadi bukan hanya pasangannya aja yang terlukai dalam hubungan ini ya. Saya lihat Aries pun banyak juga ini lukanya. Walaupun lukanya mereka ini tidak yang fight, hajar-hajaran gitu. Namun tentang tadi perasaan batin itu loh. Ini bolak-balik terlukai, bolak-balik melukai. Karena jangan-jangan di sini komunikasi mereka berdua ini bisa-bisa ini bukan komunikasi yang deep. Bukan komunikasi yang dalam. Hanya seperti yang komunikasi ringan-ringan aja atau komunikasi yang formal-formal aja gitu ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar. Tapi ceritain tentang aku kepinginnya kamu seperti ini, atau aku tuh terlukai kalau kamu melakukan ini. Bicara tentang hati tuh agak kurang. Ya, terutama itu belakangan dari energi pasangannya Aries. Dia itu seperti yang banyak menutup-nutupi dirinya dia ya, dari Aries ini. Yang dia tuh banyak tidak terbukanya. Dan saya rasa Aries tahu di sana. Dia mengerti bahwa masih ada jarak di antara mereka berdua. Kelihatan namanya aja itu yang suami istri. Tapi kelihatannya tuh kalau dorongan dari hati, ini masih seperti ada jurang yang menganga. Itu ya. Itu yang saya rasa yang menjadi gambaran dari Aries terhadap pasangannya ini. Nah, kalau pasangannya ini dingin sekali ke dia, tentu saja itu akan bikin boring ya. Orang-orang Aries ini kan orang-orang tuh yang mau
interaksi ya, dan pasangannya itu interaktif. Aries itu kan lebih seneng kalau hubungan itu yang hangat di sana, yang intens di sana, gitu ya. Dan belakangan itu tidak dia dapat dari partnernya ini. Apalagi sekarang bahwa sudah ada orang ketiganya dia. Itu ya. Dan bisa jadi ini Aries kayak ngelihat bahwa pasangannya ini terlalu banyak mencoba untuk mendikte dia. Dan dia nggak suka itu. Orang-orang Aries itu kan terlahir sebagai leader gitu ya. Terlahir sebagai orang yang punya darah, dia memimpin diri dia sendiri. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang nyuruh, tanda kutip ya, menyuruh dia, memerintah dia, tanda kutip lagi. Nah, jadi di situ dia bisa nggak seneng. Orang-orang Aries ini suka itu kalau mereka tuh diangkat-angkat. Aries tuh seneng kalau ego dia itu dihargain. Egonya tuh diterima, dihormatin gitu. Nah, pasangan Aries ini bisa nggak selalu melakukan itu. Jadi ada rasa kayak kurang puasnya jadinya. Nah, dan jangan-jangan ini energi Aries yang Mari tarik di meja tarot hari ini, boleh memang dia kurang puas itu ketika dia hanya berinteraksi dengan satu orang saja. Dia ingin memastikan bahwa ada banyak kasih sayang. Bisa dia menerima kasih sayang dari beberapa orang sekaligus. Nah, saling cuek nanti di sini akhirnya ya. Tapi dengan catatan masih ada cinta di sini. Cuman secara tindakan ini bisa nanti saling cuek. Jadi nanti ini hubungannya agak-agak dingin gimana gitu. Agak-agak dingin. Tapi kalau pasangan Aries ini pandai untuk memancing Aries, saya rasa ini berubah ya pembacaannya. Ini karena pasangan Aries tadi juga pasif. Lah dia juga akhirnya seperti itu. Ngikutin juga ini Aries. Mana seperti Mari katakan tadi ya, perhatian dia itu jangan-jangan pindah untuk di awal Juni ke selingkuhannya. Nah itu. Jadi ini hanya komunikasi, hanya soal kedekatan saja di sini yang kurang. Kalau nyakitin, terlalu nyakitin, mungkin enggak juga lah ya ada. Enggak juga ada. Misalnya ada kayak kehilangan harga diri di situ, gitu ya. Ada kekerasan secara fisik, itu kelihatan yang enggak. Kalau kekerasan secara mental mungkin ada, tapi ini kekerasan secara mental ego yang sedang terhantuk gitu ya. Hanya ego yang sedang terhantuk di situ. Oke, baik. Kita tinggalkan urusan Aries bersama dengan pasangan sahnya. Sekarang kita masuk kepada pembacaan Aries dengan selingkuhannya ya. Untuk energi 1 hingga 15 Juni 2022. Oke. Oh, ya. Knight of Cup ada di situ. Ada sedang mabuk cinta, ada yang sedang mabuk kepayang, ada yang sedang berbahagia karena jatuh cinta, ya. Oke. Baik. Oke, berprinsip, lumayan berprinsip di situ.
ingin ada ketegasan di sana. Oke, baik. Kemudian mari tarik dulu energi dari Aries-nya sendiri. Oh, sama-sama tidak ingin menyakiti. Oke. Sama-sama tidak ingin menyakiti di sini. Sama-sama pintar ya, sama-sama pintar. Aku nggak akan nyakitin dan aku tidak akan membiarkan kamu nyakitin aku. Oke, berusaha mengendalikan. Berusaha untuk mengendalikan keadaan. Oke, baik. Nah, ada seperti yang mari lihat bahwa Aries ingin bertahan di sini ya. Aries ingin bertahan dengan selingkuhannya ini. Gitu. Tertawan, iya. Dia nggak bisa nih tanpa selingkuhannya. Setidaknya untuk bulan Juni. Damai. Ya. Aku tuh nggak mau ada konflik sama kamu. Aku tuh inginnya tuh kita enak-enak aja lah. Asik-asik aja lah. Gitu. Dan bahkan di sini nanti Aries bisa bilang bahwa pasangannya ini sedang main-mainin dia, gitu ya. Pasangannya ini sedang main-mainin dia, katanya. Jadi di sini Aries lupa bahwa ini adalah hubungan perselingkuhan, ya. Bisa dia lupa, bisa dia anggap bahwa ini hubungannya nyata. Ini hubungan yang antara kamu dan aku. Dia lupa bahwa dia ini sudah berstatus milik orang, gitu. Ya. Jadi nanti dia tuh bisa kayak playing victim. Bahwa dari hubungan perselingkuhan ini dia berharap pasangannya itu setia sama dia, gitu. Nah, ternyata tentu ya, ini pasangannya itu yang kalau aku dijadiin selingkuhan aku tuh nggak mau, gitu. Aku tuh nggak mau terikat sama kamu, gitu. Nah kan, tuh mari bilang, aku nggak mau terikat. Kalau kamu tuh nggak beneran sama aku, Aries, aku tuh nggak bisa. Nah itu dia. Ada kedewasaan di sini. Itu tadi pasangan Aries ini cinta-cinta, sayang-sayang gitu. Tapi dia juga kayak dia sadar diri bahwa aku nih orang ketiga ini loh, gitu. Apakah mungkin kami tuh bisa jadi suami istri, atau bisakah hubungan ini hubungan yang long term? Dia ngelihat bahwa dia tuh dalam posisi yang rentan. Aries ini bisa ninggalin dia bila-bila masa saja Aries mau. Dan itu cukup berbahaya. Dia nggak mau terlukai. Pasangan Aries ini nggak mau dia sakit gitu loh. Mungkin dia pernah ngerasa sakit oleh cinta, oleh asmara, entah itu oleh Aries ini sendiri ataupun oleh siapa gitu ya. Tapi dia bilang untuk kali ini dia tuh harus lebih aware. Dia tuh harus lebih sadar biar kejadian dia tersakiti itu tidak ada di masa depan, tidak terjadi di masa depan. Nah, nanti dia tuh bisa pura-pura ya. Dia tuh nanti bisa pura-pura mencoba untuk ngejauh dari Aries. Biar apa? Maksudnya dia ini biar Aries ini ngebuktiin dirinya Aries. Kamu tuh sebenarnya mau apa Aries dari aku? Nah itu. Jadi kayak ancaman-ancaman gertak, namun itu digunakan untuk men-trigger Aries ini. Boleh kalau kamu mau jadikan aku selingkuhanmu, boleh. Mungkin gitu ya. Tapi tuh selingkuhannya selingkuhan yang kamu pun harus berintegritas di situ. Kamu pun jangan main-main sama aku. Aku nggak mau terjebak kalau kamu tuh hanya ingin iseng-iseng aja sama aku. Nah gitu ya. Aku tuh ingin bebas dari kamu. Aku tuh ingin bebas dari keraguan-raguanku ini. Gitu ya. Kamu yang bikin aku meragu. Kamu yang bikin hubungan kita ini nggak jelas juntrungannya.
Jadi aku mau kamu tuh bersikap dewasa di hubungan kita. Nah itu kalau pasangannya ini bisa ngomong. Nah tapi dia nanti tuh nggak akan ngomong. Dia hanya akan nunjukin secara tindakan. Misalnya apa? Misalnya Aries ngajak ketemu, dia nggak mau. Kalaupun dia mau ketemu sama Aries, itu bisa di awalnya aja pertemuan mereka tuh ketawa hangat, tapi entar juga setengah jam kemudian ini bisa berubah jadi cemberut. Ada aja nanti alasan yang bikin pasangannya ini cemberut, tapi itu sebenarnya bukan karena peristiwa di hari itu, tapi peristiwa dari selama hubungan mereka, kegelisahan dan keresahannya dia itu sebenarnya itu ya. Bukan karena Aries nggak mau cium pipinya dia, lantas itu yang bikin dia ngambek gitu, enggak. Tapi sudah ada di dalam dirinya itu keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kecemasan gitu ya, dalam terhadap hubungan mereka ini. Itu yang menyetir tingkah laku dari pasangannya yang mut-mutan ini tadi. Sebentar bahagia, sebentar kayaknya hubungan ini baik-baik saja, sebentar dia mencoba untuk pergi dan menghindar gitu ya. Nanti dia akan bisa bikin Aries ini ngerasa gak nyaman banget ke dia. Jadi maksudnya dia ini biar Aries gak sepele lihat dia gitu ya, gak sepele dalam memperlakukan hubungan mereka. Itu maunya pasangan Aries ini. Tapi kalau untuk nyampein langsung, mungkin dia sungkan gitu ya. Dia gak berani minta kepastian tentang siapa sih dia dalam hidupnya Aries. Mungkin dia malu gitu ya. Secara dia ini biasanya tuh kayak yang orang tahu diri, loh aku mau minta apa nih dari suaminya orang, atau dari istrinya orang, atau dari tunangan orang, atau dari pacar orang. Aku mau minta apa gitu. Atau layakkah aku, bolehkah aku, nggak tahu malukah aku jika aku bertanya siapa aku sesungguhnya bagi Aries. Ada keraguan-raguan di situ. Gitu ya. Tapi maksud dia ketika dia ngambekan pun ini ke Aries, ketika dia bikin suasana hubungan mereka itu agak cenderung mau itu naik tensinya ya. Mau itu agak panas hubungan ini. Tapi dia sesungguhnya bukan niatan untuk nyakitin Aries, enggak. Hanya maksud dia Aries ini lebih bisa meyakinkan dia bahwa dia ini adalah orang yang berarti dan Aries punya planning, punya susunan gambaran tentang hubungan mereka ini ke depan. Mungkin dia pun tidak minta untuk dinikahi ya. Ada beberapa di sini mari tangkap energinya. Dia sebenarnya nggak minta untuk dinikahi, tetapi dia ingin Aries ada tanggung jawabnya. Jadi jangan dia tuh hanya dijadikan sebagai boneka belaka saja. Nah itu ya. Sementara Ariesnya ini sendiri, saya rasa dia ini sudah menunjukkan ya sesungguhnya dengan tegas siapa pasangannya ini. Tapi mungkin pasangannya ini masih kurang ngeh, masih kurang mengerti gitu. Karena ini ada terbuka ini sesungguhnya Aries ini. Maksudnya di sini kamu tuh berarti bagi aku. Kamu tuh istimewa bagi aku. Iya, aku akui kamu tuh pasangannya aku. Gitu ya. Tapi kamu mesti paham dong, keadaanku ini, aku telah beristri, aku telah bersuami.
atau aku telah tunangan dengan orang. Aku tuh nggak bisa bebas-bebas banget dengan kamu. Atau misalnya gini juga contoh. Pasangannya bisa kayak ngambek karena Aries ini nggak jawab telepon atau nggak jawab chattingan. Padahal ketika chattingan atau telepon itu ada, jangan-jangan Aries tuh lagi dengan pasangannya gitu ya. Jadi Aries ini bebas sekaligus tidak bebas dengan selingkuhannya ini. Cuman ada sayang di sini ya. Kalau mari lihat ada rasa sayang di sini. Walaupun rasa sayang itu memang bukan rasa sayang yang dewasa. Soalnya apa? Nggak ada tanggung jawab di situ, gitu kan? Ini kayak aku sayang sama kamu, tapi sewaktu-waktu aku juga bisa pergi dari kamu. Nah, kira-kira gitu. Cuman ketika pasangan Aries ini nanti ngambek kemudian agak gimana gitu ke Aries, saya rasa Aries ini udahlah nggak apa-apalah dia kayak gitu. Masih mau ini nanti Aries agak yang memahami tentang pasangannya. Nggak masalah lah, nggak masalah. Nah gitu dia. Kalau terbuka ini sebenarnya Aries ini. Mungkin pasangan Aries ini seperti yang, iya kamu terbuka, tapi kamu juga harus lakukan sesuatu yang besar dalam hubungan kita. Harus ada langkah-langkah nyata yang besar dalam hubungan kita. Biar aku tuh tidak gamang, biar aku tuh nggak oleng di hubungan kita ini. Karena kalau komunikasi, ini nggak ada yang ditutup-tutupi Aries ya ke partnernya. Ya apa-apa yang penting atau apa yang ditanya, ya pasti dia akan mau jawab. Gitu. Cuman ya kayak gimana ya? Ini hubungan perselingkuhan lah namanya ya. Jadi ya, ini kayak kamu adalah kekasihku titik di situ, bukan kamu adalah masa depanku. Tapi ya ini bisa hanya energi di awal Juni aja. Nanti nggak tahu ya, besok-besok lusa ke depan gitu, nggak ngerti juga. Cuman Aries ini, namanya tadi ada rasa sayang, ada rasa cinta untuk saat ini gitu ya. Jadi kayak gimana pun pasangannya, ya dia terima aja. Nanti dia, udahlah Beb, kamu jangan marah-marah Beb, gitu. Ada pujuk dan rayuan di sini. Mungkin Aries ini udah ngerasa bahwa aku udah kenal kamu cukup lama, gitu ya. Kamu tuh sebenarnya baik kok sama aku. Aku tahu kamu tuh sebenarnya sayang kok sama aku. Aku tahu bahwa kamu tuh resah, gitu ya. Ada rasa mengerti juga di sini. Rasa mengerti ya. Dan pada kenyataannya, selain dari rasa mengerti terhadap pasangannya, untuk di bulan Juni ini, memang Aries itu tidak siap kalau terjadi ada perpisahan di sini. Nggak siap dia, belum siap dia. Lagian apa hal gitu ya, apa hal besar untuk aku harus berpisah dengan selingkuhanku ini. Itu. Nggak ada alasannya di situ. Nggak ada sebab musababnya di situ ya yang men-trigger aku harus ninggalin dia. Jadi ini koneksi terus akan koneksi ya, setidaknya di bulan Juni ini, awal Juni ini ya kayak gimana tuh gambaran kekasih yang ada berantemnya, ada mesranya, ada harmonisnya gitu ya, ada romantisnya, ada iblisnya, segala macam lah ada di situ. Cuman secara garis besar hubungan ini tetap terjalin, tapi dengan emosi masing-masing ya, dengan kondisi kesadaran masing-masing. Satu terlarut kepada rasa cemas, ragu dan segala macam. Satu yang merasa aku tidak siap tanpa kamu, gitu ya. Aku masih ingin bersama dengan kamu. Nah, itu.
Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.